Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Markiprot? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pernahkah kamu mendengar tentang tanaman yang bisa mengusir santet dan ilmu hitam? Atau bahkan tanaman yang bisa menarik rezeki? Dalam video kali ini, kita akan mengungkap rahasia 6 tanaman langka yang dipercaya memiliki kekuatan magis menurut kitab Jawa kuno. Jangan sampai ketinggalan, siapa tahu ada tanaman yang bisa membawa keberuntungan dan perlindungan untukmu. Sobat Markiprot yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penuh dengan misteri, yaitu tentang 6 tanaman langka yang dipercaya memiliki kekuatan untuk menolak santet, ilmu hitam, dan bahkan menarik kekayaan. Semua ini berdasarkan ajaran dan pengetahuan yang diwariskan dalam kitab-kitab Jawa kuno, yang hingga kini masih diakini oleh banyak orang. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi, agar kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Di channel ini, kami akan terus menghadirkan konten yang penuh dengan pengetahuan unik dan mistis. Jadi, yuk bergabung bersama kami, karena setiap video adalah perjalanan baru menuju dunia yang penuh misteri. Berikut ini 6 tanaman langka penolak santet, penarik kekayaan. 1. Kumis kucing. Tanaman pertama yang akan kita bahas adalah kumis kucing atau Orthosiphon aristatus. Tanaman ini mungkin terlihat sederhana, tapi dalam kepercayaan Jawa kuno, kumis kucing memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Dinamakan kumis kucing karena bentuk daunnya yang memanjang seperti kumis kucing, dan bunga-bunganya yang tampak seperti kumis putih. Dalam tradisi Jawa, kumis kucing dipercaya memiliki kemampuan untuk menangkal ilmu hitam dan santet. Konon, tanaman ini bisa menetralkan energi negatif yang ada di sekitar kita, membuat rumah atau tempat tinggal terasa lebih tenang dan aman. Banyak orang yang menanam kumis kucing di pekarangan rumah atau di dalam pot untuk menjaga keseimbangan energi dan mencegah gangguan gaib. Selain itu, daun kumis kucing juga dipercaya bisa digunakan dalam berbagai ritual atau obat herbal untuk menyembuhkan berbagai penyakit, dan dalam beberapa kasus dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga pemiliknya terlindungi dari berbagai serangan energi negatif. Jadi, bagi sebagian orang, kumis kucing bukan hanya sekadar tanaman hias, melainkan juga penjaga keselamatan spiritual yang sangat penting. 2. Pohon jati. Pohon kedua yang akan kita bahas adalah pohon jati atau Tectona grandis, salah satu pohon yang sangat dihormati dalam budaya Jawa. Pohon ini terkenal karena kayunya yang sangat kuat dan tahan lama, tetapi dalam kepercayaan Jawa, kekuatannya juga melampaui dunia fisik. Dalam kitab-kitab Jawa kuno, pohon jati dipercaya memiliki kekuatan untuk mengusir segala jenis ilmu hitam dan santet. Konon, energi yang terpancar dari pohon ini bisa menetralkan kekuatan gaib yang berniat jahat. Oleh karena itu, pohon jati sering ditanam di sekitar rumah atau tempat-tempat suci sebagai pelindung spiritual. Selain itu, menurut kepercayaan, pohon jati juga bisa memberikan perlindungan dari malapetaka dan bencana. Ada yang mengatakan bahwa siapapun yang memiliki pohon jati di dekat rumahnya akan terhindar dari gangguan gaib dan memiliki keberuntungan dalam hidupnya. Pohon jati adalah simbol kekuatan dan perlindungan. Seiring waktu, pohon ini tidak hanya dipandang sebagai sumber kayu yang bernilai tinggi, tetapi juga sebagai pelindung yang menjaga keseimbangan energi di sekitar kita. 3. Tumbuhan kelor. Selanjutnya, kita punya tumbuhan kelor atau Moringa oleifera, yang sering disebut sebagai tanaman ajaib. Meski dikenal luas karena manfaat kesehatan, dalam tradisi Jawa, kelor juga memiliki peran penting sebagai pelindung spiritual dan penangkal energi negatif. Menurut kepercayaan Jawa, kelor dipercaya mampu menangkal santet dan ilmu hitam. Tanaman ini sering ditanam di sekitar rumah untuk menjaga agar energi negatif tidak masuk ke dalam rumah dan mengganggu keharmonisan keluarga. Beberapa orang bahkan menggunakannya dalam ritual tertentu untuk membersihkan energi buruk.
Selain sebagai penangkal ilmu hitam, kelor juga dikenal karena khasiatnya dalam dunia pengobatan. Daun kelor kaya akan nutrisi, dan dalam beberapa ajaran Jawa, air rebusan daun kelor diyakini dapat meningkatkan daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan spiritual. Bahkan, beberapa orang percaya bahwa merawat tanaman kelor dengan tulus akan membawa keberuntungan dan kesejahteraan. Jadi, lebih dari sekadar tanaman herbal, kelor memiliki kekuatan untuk menjaga keseimbangan fisik dan spiritual pemiliknya. 4. Kemuning. Tanaman selanjutnya adalah kemuning, Murraya paniculata, sebuah tanaman dengan bunga putih yang sangat harum. Selain dikenal karena keindahannya, kemuning juga sangat dihormati dalam tradisi Jawa, karena dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Dalam ajaran Jawa kuno, kemuning sering digunakan dalam berbagai ritual untuk menarik keberuntungan dan mengusir energi negatif. Bunga putihnya yang wangi dipercaya dapat menyebarkan aura positif di sekitar rumah, memberikan perlindungan, dan menjauhkan dari malapetaka atau gangguan gaib. Banyak orang Jawa yang menanam kemuning di halaman rumah sebagai simbol keberuntungan dan kesejahteraan. Selain itu, kemuning juga sering dijadikan sebagai penarik kekayaan. Menurut kepercayaan, jika tanaman ini tumbuh subur dan berbunga lebat, maka akan membawa rezeki yang berlimpah kepada pemiliknya. Ada yang percaya bahwa aroma harum bunga kemuning memiliki kemampuan untuk membuka peluang bisnis dan usaha, serta mendatangkan keberuntungan finansial. Dengan khasiatnya yang ganda sebagai pelindung dan penarik rezeki, kemuning menjadi salah satu tanaman yang sangat dihargai dalam tradisi Jawa, baik dari segi spiritual maupun materi. 5. Bambu kuning. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bambu kuning atau Bambusa vulgaris, salah satu tanaman yang sangat dihormati dalam budaya Jawa. Bambu kuning bukan hanya dikenal karena keindahan dan kekuatannya, tetapi juga karena kekuatan spiritual yang dimilikinya. Menurut kepercayaan dalam kitab-kitab Jawa, bambu kuning memiliki kemampuan untuk mengusir ilmu hitam dan santet. Tanaman ini sering digunakan sebagai pelindung rumah atau tempat usaha, dengan harapan bisa menjaga dari gangguan gaib dan energi negatif. Bahkan, beberapa orang percaya bahwa bambu kuning bisa membuat pemiliknya merasa lebih terlindungi dan tenang. Selain sebagai penangkal energi negatif, bambu kuning juga dipercaya memiliki kekuatan untuk menarik kekayaan. Dalam tradisi Jawa, bambu ini sering dianggap sebagai simbol kelimpahan dan kemakmuran. Semakin subur dan tinggi bambu ini tumbuh, semakin besar pula peluang pemiliknya untuk mendapatkan keberuntungan dalam pekerjaan atau usaha mereka. Bambu kuning tidak hanya melambangkan ketahanan dan perlindungan, tetapi juga membawa energi positif yang bisa membantu membuka jalan untuk keberhasilan dan rezeki. Jadi, bagi banyak orang, menanam bambu kuning di rumah atau tempat usaha adalah cara untuk menjaga keseimbangan dan keberuntungan. 6. Sirih. Tanaman terakhir yang akan kita bahas adalah sirih atau piper betle, tanaman yang sudah dikenal luas dalam berbagai tradisi di Asia, termasuk di Jawa. Tanaman ini tidak hanya memiliki nilai budaya yang tinggi, tetapi juga dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Dalam kepercayaan Jawa kuno, sirih dipercaya sebagai penangkal ilmu hitam dan energi negatif. Tanaman ini sering digunakan dalam berbagai upacara adat, dan daunnya dianggap memiliki kemampuan untuk membersihkan tempat dari aura buruk. Beberapa orang bahkan meyakini bahwa merawat sirih di rumah akan memberikan perlindungan terhadap serangan gaib atau gangguan spiritual lainnya. Tak hanya itu, dalam budaya Jawa, sirih juga digunakan untuk mendatangkan keberuntungan dan kemakmuran. Konon, tanaman ini memiliki kekuatan untuk membuka pintu rezeki bagi pemiliknya. Menanam sirih di sekitar rumah dipercaya akan menarik keberuntungan dan memperlancar usaha. Bahkan, dalam beberapa ritual, daun sirih digunakan sebagai sarana untuk membersihkan diri dari pengaruh negatif dan sebagai alat untuk memulihkan energi positif. Oleh karena itu,
Tanaman ini sangat dihargai tidak hanya karena kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga karena kekuatan spiritualnya yang melindungi dan mendatangkan keberuntungan. Nah, itulah 6 tanaman langka yang memiliki kekuatan magis menurut kitab Jawa kuno. Meskipun tidak semua orang mempercayainya, tetapi banyak yang masih menggunakan tanaman-tanaman ini untuk tujuan perlindungan dan keberuntungan. Apakah kalian percaya dengan kekuatan magis dari tanaman-tanaman ini? Atau mungkin kalian memiliki pengalaman pribadi yang ingin dibagikan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.